Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ika Dek Permadi. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, golongan 3 angkatan 25 dari kelompok 2. Asal instansi saya dari pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan jabatan sebagai ahli pertama perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanah Bumbu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan mind mapping wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai bela negara. Baik teman-teman, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu dari definisi daripada wawasan kebangsaan itu sendiri. Nah, apa sih definisi daripada wawasan kebangsaan gitu ya? Secara etimologis, wawasan kebangsaan itu kan terdiri dari dua kata, yaitu wawasan dan juga kebangsaan. Wawasan adalah pengetahuan gitu ya, wawasan pengetahuan, konsepsi, cara pandang. Sedangkan kebangsaan itu adalah nationality gitu ya. Jadi secara etimologis, wawasan kebangsaan itu dapat diartikan sebagai konsepsi atau cara pandang akan kesadaran diri kita sebagai warga negara yang tentunya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam hal ini adalah bangsa Indonesia. Nah, kemudian kita lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu beberapa momen penting dalam sejarah pergerakan Indonesia. Nah, teman-teman pasti kita flashback dulu nih tentang beberapa momen penting yang terjadi dari pra kemerdekaan negara kita. Yang pertama yaitu pada tanggal 20 Mei 1908 gitu ya. Beberapa pemuda berkumpul tepatnya di Aula Sofia, yang mana ini merupakan sejarah tonggak baru bagi berdirinya sebuah organisasi yang disebut dengan Organisasi Budi Utomo. Nah, kemudian momen penting yang kedua adalah pada tanggal 25 Oktober 1908 tepatnya di Leiden, Belanda, terbentuklah sebuah organisasi yang pertama menggunakan kata Indonesia, yaitu Organisasi Perhimpunan Indonesia. Nah, organisasi ini diprakarsai oleh kesayangan dari R.N. Noto Suroto ya, pada tanggal 25 Oktober tadi. Nah, kemudian momen penting yang ketiga yaitu pada tanggal 30 April 1926 tepatnya di Jakarta, itu dilaksanakan Kongres Pemuda gitu ya, Kongres Pemuda atau Kerapatan Besar Pemuda awalnya, yang kemudian disebut sebagai Kongres Pemuda I. Nah, ini merupakan sejarah karena para pemuda kita berkumpul dalam suatu wadah untuk mulai membicarakan tentang terkait proses pergerakan kemerdekaan. Nah, kemudian lanjutan daripada Kongres Pemuda itu tepatnya pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 tepatnya di Jakarta, dilanjutkanlah Kongres Pemuda yang kedua. Nah, Kongres Pemuda kedua ini merupakan lanjutan daripada Kongres Pemuda I. Nah, teman-teman pasti udah tahu kenapa setiap tanggal 28 Oktober kita merayakan Hari Sumpah Pemuda. Nah, Hari Sumpah Pemuda itu dilandasi dengan momen penting yang keempat ini tadi, karena pada tanggal 28 Oktober itu dilaksanakan Kongres Pemuda II. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1945 Jenderal Kumakichi Harada gitu ya mengumumkan terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Chosakai dalam bahasa Jepangnya di Jakarta. Nah, kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945 lanjutan daripada terbentuknya BPUPKI tadi, terbentuk organisasi yang namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, PPKI ini yang bertugas merumuskan terkait dengan persiapan-persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, puncaknya tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan negara kita. Nah, pada saat inilah menjadi momentum bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan negara kita. Baik, kita langsung lanjut lagi ke poin yang selanjutnya, yaitu 4 konsensus dasar daripada bangsa Indonesia. Kita ketahui bahwasanya 4 konsensus dasar ini bisa kita sering sebut juga dengan istilah 4 pilar tadi. Nah, apa aja sih 4 konsensus dasar daripada bangsa Indonesia? Nah, yang pertama adalah Pancasila. Nah, kita ketahui bahwasanya dasar daripada negara kita adalah Pancasila, yang mana terdiri daripada 5 sila. Nah, Panca artinya 5 dan juga sila artinya dasar ya secara etimologis. Nah, kemudian yang kedua, konsensus dasar kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Teman-teman pasti udah tahu nih dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua, yang mana diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Santular. Nah, kemudian yang ketiga, dasar hukum di negara kita,
yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi dasar hukum tertinggi daripada negara kita. Kemudian konsensus dasar yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, ini mencakup keseluruhan wilayah NKRI sehingga kita wajib mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut kita ke poin yang selanjutnya, yaitu terkait dengan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa disebut dengan istilah jati diri bangsa. Jati diri bangsa kita apa aja sih? Yang pertama, bahasa. Dalam bahasa persatuan, kita tahu bahwasannya Indonesia merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak nomor 2 di dunia setelah Papua New Guinea. Nah, untuk itu tentu untuk menyatukan bahasa-bahasa daerah yang banyak tadi tentu ada yang namanya bahasa persatuan. Nah, bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, kemudian identitas yang kedua adalah bendera. Nah, kita tahu setiap negara pasti memiliki bendera nasionalnya sendiri. Adapun bendera kita adalah Sang Saka Merah Putih yang mana pertama kali secara resmi dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang mana pada saat itu merupakan momen proklamasi kemerdekaan Indonesia yang bendera tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, kemudian yang ketiga adalah lagu kebangsaan kita. Lagu kebangsaan kita adalah lagu Indonesia Raya yang mana karangan atau hasil karya daripada Bapak W.R. Supratman. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah dasar negara kita ataupun lambang negara kita ya. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Baik teman-teman, lanjut kita ke poin yang selanjutnya yaitu terkait dengan nilai-nilai bela negara. Kita ke definisi daripada bela negara itu sendiri. Nah, apa sih definisi daripada bela negara? Nah, kita dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional, bahwasannya bela negara itu adalah tekad, sikap dan perilaku serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tentunya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara kita dari berbagai ancaman. Nah, kemudian kita lanjut nih, setelah kita mengetahui definisi daripada bela negara, kita ke poin yang selanjutnya, yaitu nilai-nilai dasar bela negara. Ada 5 nilai dasar daripada bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Nah, adapun indikator daripada cinta tanah air itu adalah salah satunya yaitu menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Nah, adapun indikator daripada sadar berbangsa dan bernegara ini adalah salah satunya berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemasyarakatan ataupun organisasi kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara kita. Bahwasannya kita harus meyakini bahwasannya Pancasila merupakan satu-satunya ideologi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang keempat adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan juga negara. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia gitu harus memiliki rasa untuk rela berkorban untuk kepentingan negara kita. Kemudian yang kelima adalah kemampuan awal bela negara, yang mana salah satu indikatornya adalah senantiasa memelihara jiwa dan juga raga kita. Lanjut kita ke poin yang selanjutnya, yaitu implementasi kesadaran bela negara bagi aparatur sipil negara atau ASN gitu ya. Kenapa sih kita sebagai seorang aparatur sipil negara atau ASN tadi wajib memahami wawasan kebangsaan dan juga bela negara? Nah, karena kita sebagai ASN itu merupakan sudah seharusnya dan sudah sewajibnya mempresentasikan diri sebagai putra-putri terbaik bangsa dalam memberikan contoh pada masyarakat umumnya gitu ya. Dan kita harus mencerminkan terkait dengan wawasan kebangsaan yang tentunya selaras dengan fungsi daripada aparatur sipil negara itu sendiri. Adapun fungsinya dari ASN adalah yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Nah, tentunya dari fungsi ASN ini sendiri juga terintegrasi gitu ya dengan wawasan kebangsaan dan juga bela negara tadi. Gimana sih salah satunya cara kita sebagai seorang ASN untuk mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, salah satunya nih, contohnya kita bangga menggunakan produk asli Indonesia. Contohnya nih, barang yang saya pakai ini adalah salah satu produk dari lokal ya, dari Indonesia. Kemudian yang kedua,
di setiap instansi teman-teman mungkin ada yang melaksanakan kegiatan upacara bendera atau apel pagi setiap hari Senin. Nah, itu juga salah satu mencerminkan implementasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sebagai seorang aparatur sipil negara atau ASN. Baik teman-teman, itulah penjelasan saya terkait dengan mind map, wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai bela negara. Apabila selama penyampaian terdapat kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan sebagai penutup saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.